Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Utami dari kelas manajemen reguler 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat Az-Zariyat ayat 56 dan surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa makhluk Allah termasuk jin dan manusia diciptakan agar mereka menyembah hanya kepada Allah. Selain manusia sebagai khalifah di muka bumi, manusia juga mempunyai fungsi sebagai hamba yang menyembah penciptanya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga bukan hanya dengan sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan saja, tapi seharusnya beribadah kepada Allah itu harus ada di setiap tarikan nafas kita, di setiap langkah kaki kita, gerakan tangan kita, ucapan kita, itu semuanya harus bernilai ibadah. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah bukan karena Allah meminta untuk disembah, tapi Allah ingin menguji ketaatan mereka sebagai makhluk yang telah diciptakannya. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu adalah orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak diketahui. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwa kehendak Allah di hadapan para malaikat untuk mengangkat manusia sebagai khalifah. Khalifah itu sendiri berarti pengganti, yang menggantikan atau datang sesudah siapa yang datang. Nah, dengan menunjuk manusia sebagai khalifah di muka bumi, Allah juga bermaksud untuk menguji manusia sejauh mana manusia menjalankan amanahnya sebagai khalifah Allah. Ketika Allah menyampaikan rencana tersebut, malaikat pun memberikan pernyataan bahwa yang hendak dijadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan malaikat sendiri mereka taat, patuh kepada Allah. Kemudian dijawab oleh Allah bahwa Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi jawaban tersebut diperkuat bahwa manusia memang layak ditugasi sebagai khalifah di muka bumi, karena manusia memiliki perbedaan, mulai dari unsur penciptaannya, adanya jasad fisik, ruh, termasuk di dalamnya nafsu, dan yang paling utama itu akal pikiran yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.